Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bang Susilo Hartono dari kelas 3A FPI Banjarbaru. Di sini saya akan membuat program menu dengan pilihan menghitung program nilai rata-rata dan menghitung nilai luas dan keliling lingkaran. Nah, di sini kita akan memprogram menggunakan Dev C++ versi 5. Integer main. Yang pertama itu adalah memasukkan integer array. Array merupakan tipe data numerik untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Di sini saya menggunakan variabelnya n. Kemudian untuk array indeksnya di sini saya masukkan 100. Di sini 100. Yang kemudian ada float untuk nilai rata dan total. Float tipe data numerik yang dapat menyimpan data bilangan, pecahan ataupun bilangan real. Di sini kita gunakan float dengan rata, kemudian totalnya sama dengan 0, variabelnya L untuk luas, R itu untuk jari-jari dan K itu untuk keliling. Kemudian di sini untuk konstantanya saya menggunakan konstanta float. Di sini adalah konstanta float. Nah, konstantanya menggunakan float. Kenapa saya pilih float? Karena float berupa itu merupakan bilangan desimal, jadi di sini saya menggunakan float. Kemudian untuk masuk string, untuk nama, npm dan kelas. Di sini saya menggunakan tipe string karena tipe datanya untuk nilai yang berisi teks, entah itu angka maupun huruf. Kemudian karena tadi bersifat menu, jadi untuk menu kita masukkan integer saja. int sama dengan menu. Kemudian kita masukkan char. Nah, di sini tujuan saya menggunakan char ya atau tidak. Yaitu ini maksudnya ya atau tidak. Char itu merupakan tipe data untuk sembarang baik huruf, angka, dan simbol. Di dalam char memungkinkan kita dapat menyimpan nilai dalam bentuk karakter tunggal. Di sini saya gunakan menggunakan char ya atau tidak. Di sini nanti saya bertujuan untuk setiap pemilihan yang kita buat dapat mengulangi pemilihan menu tersebut menggunakan do dan while. Di sini untuk kode programnya sudah saya buat, jadi saya tinggal copy paste saja ke sini karena programnya cukup panjang jika ditulis satu-satu. Ini perhitungan nilai rata-rata luas atau keliling lingkaran, kemudian pilihan menunya yang nomor 1 itu menghitung nilai rata-rata, kalau yang kedua itu menghitung luas dan keliling lingkaran. Di sini kita masukkan do. Oke. Do. Kemudian kita buat untuk menu pilihannya. If dalam kurung menu kita kasih sama dengan 1. Kita masukkan lagi, buka lagi kurung. Yang pertama kita masukkan di sini adalah program untuk menghitung nilai. Untuk memasukkan nama kita gunakan sin nama karena di sini adalah untuk variabelnya adalah nama adalah sin nama. Kemudian di sini adalah npm kelas. Nah, masukkan banyaknya nilai yang dihitung. Kalau misalnya ada 4 nilai yang dihitung, berarti kita tinggal masukkan 4, dihitung menggunakan variabel n pada integer array. Kemudian setelah memasukkan banyaknya nilai yang dihitung, untuk menjalankan array kita menggunakan perulangan for. Kenapa menggunakan perulangan for? Ya, kita masukkan menggunakan perulangan for di sini. Kenapa menggunakan for? Karena
banyaknya perulangan sudah diketahui dengan menggunakan array. Jadi perulangan yang akan kita buat di sini adalah n, karena jumlah perulangan yang akan kita buat adalah sesuai dengan inputan yang kita buat, yaitu pada masukkan banyaknya nilai yang dihitung. Kemudian kita masukkan bagian nilai rata-rata. Berarti di sini rata sama dengan total dibagi n. Koma. Karena ini codingnya terlalu panjang, jadi saya copy paste saja dari codingan yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di sini untuk nama npm kelas hasil nilai total adalah dia total, dan hasil rata-rata adalah diambil dari nilai rata-rata. Nah, kemudian jika nilai itu di atas dari sama dengan 80, maka mendapatkan predikat A. Kita menggunakan if dengan dua kondisi, if else. Di sini sudah saya buat menggunakan if else. Di sini saya membuat jika nilainya lebih dari sama dengan 80, maka mendapatkan predikat A. Jika lebih dari sama dengan 70B dan seterusnya. Ini adalah if dua kondisi, yaitu menggunakan if else. Nah, ini adalah program untuk menu 1. Coba kita jalankan. Ini ada yang salah. Oh ya, karena di atas ada do, maka di bawahnya harus ada while, karena kita menggunakan do while. Udah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke menu 2. Ke menu 2 kita input saja langsung menu 2 dalam kurung menu sama dengan 2, buka kurung. If menu sama dengan if menu keduanya itu kita menghitung program lingkaran, keliling dan luas lingkaran. Jadi di sini nih untuk program menghitung lingkaran yang pada menu kedua. Kemudian di sini terdapat ada masukan panjang jari-jari. Kemudian untuk menghitung luas itu V kali R kali R. Kalau untuk menghitung keliling itu V kali 2 kali R. Ini luas lingkarannya adalah L dan keliling lingkarannya adalah K. Ini untuk menu kedua. Kemudian bagaimana kalau kita bikin menu ketiga? Karena menu ketiga di sini belum, saya tidak tahu untuk membuat apa, jadi saya tulis menu ketiga itu coming soon saja. Anggap saja seperti itu. Nah, jika setelah kita menjalankan program, saya ingin membuat pemilihan untuk ya atau tidak, untuk mengulang lagi ke program lainnya atau tidak. Jika ya, maka akan kembali ke menu pilihan 1 sampai 3 tadi. Kalau tidak, berarti program akan berhenti sampai di situ. Karena ini sudah untuk menu 3. Jadi, karena di atas sudah menggunakan do, maka di bawahnya kita gunakan while. Di sini untuk while. Nah, struktur while berada di akhir untuk mendefinisikan inputan dari proses do. Jika kita tekan while-nya di sini saya kasih y besar dan y kecil. Karena sifatnya case sensitif, jadi saya bikin yt itu sama dengan y besar atau yt itu sama dengan y kecil. Jadi kita inputkan entah itu y besar ataupun y kecil, dia bisa terbaca. Kemudian return 0. Sekarang kita akan mencoba programnya. Sini terlihat, kita akan terlihat untuk pilihan menu 1, 2, dan 3. Kita coba pilih menu 1. Nah, akan muncul program menghitung nilai rata-rata. Kita coba masukkan nama. Masukkan nama npm. Kita coba masukkan npm kelas 3A. Ingin nilai yang kita hitung, misalkan ingin menghitungkan nilai tugas UAS atau UTS, berarti ada 3 nilai. Misalkan yang pertama itu 90, kedua itu 90, ketiga itu 80 misalkan. Nah, di sini terlihat bahwa
nama Bambang, NPM sekian, dan kelas 3A ini hasil nilai total itu 260 dan nilai kata-katanya adalah 86 dan mendapatkan predikat A karena nilainya lebih dari sama dengan 80. Jika kurang dari 80 mungkin predikatnya akan berubah, misalnya B, C, dan seterusnya. Nah, inilah fungsi dari do while yang kita buat tadi. Nah, di sini apakah Anda ingin kembali? Tekan ya atau tidak. Y tadi sudah kita buat, YT sama dengan Y besar atau YT sama dengan Y kecil. Jadi maupun kita masukkan Y besar atau Y kecil di sini, dia akan tetap melanjutkan untuk ke menu pilihan. Di sini saya program, jika Anda tekan ya, maka Anda akan kembali ke menu pilihan. Ini saya coba akan tekan tombol tekan ya. Coba saya tekan Y, maka akan kembali ke pilihan menu. Tadi kita sudah mencoba untuk menu 1, yaitu menghitung nilai kata-kata. Nah, sekarang kita coba menu 2. Nah, menu 2 yaitu program menghitung lingkaran. Kita masukkan panjang jari-jari lingkaran. Kita masukkan misalkan jari-jarinya 30. Nah, di sini terlihat luas lingkarannya adalah 2826 cm, sedangkan keliling lingkarannya adalah 188,4 cm. Nah, setelah program ini selesai, maka di bawahnya akan muncul kembali perulangan dari do while itu, dari do dan while, yaitu apakah Anda ingin kembali lagi. Jika ingin kembali lagi, maka tekan lagi Y, jika tidak, maka akan keluar dari perulangan. Kita tekan lagi ya. Misalnya kita ingin memilih menu 3. Kita pilih menu 3. Karena menu 3 yang saya buat itu saya tidak tahu untuk membuat apa, jadi saya tulis coming soon. Makanya di sini menu 3 itu coming soon. Jika kita tekan kembali Y, maka dia akan kembali ke pilihan menu. Jika kita tekan T, maka dia akan keluar dari perulangan, keluar dari loop atau perulangan. Kita tekan lagi Enter. Maka program berhasil dibuat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.